Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Erlangga, kelas 10 5 absen 1. Di sini saya sebagai pembicara satu tim kontra menyatakan tidak setuju dengan mosi lonjakan jumlah kasus COVID-19 di India menjadi alasan pemerintah memperketat syarat perjalanan sebelum dan sesudah masa larangan mudik 2021. Pemerintah khawatir Republik Indonesia terkena tsunami corona. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan latar belakang mosi yang akan dibahas. Saat ini di India memang terjadi lonjakan jumlah kasus COVID-19 pada waktu belakangan ini karena diduga adanya virus corona varian baru menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia, pada musim gugur lalu, yang dilansir dari CBC pada Jumat 23 April 2021. Total kasus positif COVID-19 di India sudah mencapai kurang lebih 15 juta kasus dengan angka kematian yang sangat tinggi, hingga mencetak rekor baru dengan angka kematian yang sangat tinggi perharinya, yaitu sekitar 2.000 orang yang meninggal karena COVID-19 perharinya. Meski di India vaksinasi sudah berlangsung, tetapi lonjakan jumlah kasus COVID-19 tetap terjadi. Mungkin salah satu faktornya adalah kurangnya menjaga protokol kesehatan. Nah, dari lonjakan kasus COVID-19 di India menyebabkan atau menjadikan pemerintah memperketat syarat perjalanan sebelum dan sesudah masa larangan mudik 2021 di Indonesia. Karena pemerintah Republik Indonesia takut dan khawatir bila terjadi tsunami corona di negara Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia tidak tahu dampak apa yang akan terjadi pada masyarakat dan dampak apa yang dirasakan masyarakat Indonesia bila syarat perjalanan mudik 2021 diperketat. Sebelum pembahasan lebih luas dan agar terarah, saya akan membatasi topik dengan membahas dampak negatif dari syarat perjalanan mudik 2021 yang diperketat pada bidang ekonomi perdagangan dan ekonomi transportasi. Sini saya akan menyampaikan argumen saya. Yang pertama adalah dampak negatif pada bidang ekonomi perdagangan. Yang kedua adalah dampak negatif pada bidang ekonomi transportasi darat dan udara. Pertama, saya akan menjelaskan dampak negatif pada bidang ekonomi perdagangan. Bidang ekonomi sangat kental atau sangat dekat dengan yang namanya pedagang dan pengusaha. Peneliti Indef Bima Yudhivitra Adinegara mengatakan bahwa pendapatan para pedagang atau para pengusaha akan naik pada masa-masa mudik seperti ini sekitar kurang lebih 50% dari biasanya. Tapi bila syarat perjalanan masa mudik ini diperketat, akan menimbulkan dampak bukan hanya pendapatan yang tidak naik, tetapi akan bisa menyebabkan kerugian besar pada para pedagang. Nah, yang kedua, dampak negatif pada bidang ekonomi transportasi darat dan udara. Dilansir dari CNBC Indonesia, PT KAI mengatakan bahwa sejak datangnya pandemi ini, para penumpang PT KAI terus menurun sejak pertengahan Maret dan Mei. Pada tanggal 15 Mei 2020, Direktur Utama PT KAI, Bapak Didik Hartanto menjelaskan bahwa PT KAI mulai kehilangan penumpang sejak diberlakukannya PSBB atau sama halnya pembatasan para penumpang yang berhubungan dengan syarat perjalanan tadi. Itu pada tahun 2020, pendapatan yang seharusnya mencapai 20 triliun pada tahun 2020 menurun sampai 11 triliun. Angka penurunan tersebut sudah mendekati 50% daripada pendapatan yang asli. Sedangkan pada transportasi udara, dilansir dari bisnis.com, pada tanggal 22 Oktober 2020, sebanyak 6 bandara yang dikelola PT Angkasa Pura I juga mengalami penurunan pendapatan yang dapat kita ketahui dari penurunan jumlah penumpang. Direktur Utama Angkasa Pura I, Faik Fahmi, menjelaskan bahwa pada masa pandemi ini imbasnya cukup signifikan karena dari segi operasional dan bisnis.
sejak 1 Januari sampai 31 September 2020, Angkasa Pura I hanya melayani sekitar 24.560.143 penumpang melalui 15 bandara, atau mengalami penurunan sekitar 58% dibanding periode 2019 yang melayani 61.159.240 penumpang. Nah, dari argumen-argumen yang saya sampaikan bisa disimpulkan bahwa syarat perjalanan mudik 2021 atau syarat perjalanan sangat bisa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat Indonesia, yang khususnya menyerang ekonomi para pedagang dan ekonomi transportasi darat. Bila pada 2021 ini syarat perjalanan mudik semakin diperketat, maka pendapatan para pedagang dan usaha akan menurun dan menurun lagi, yang bisa menimbulkan masalah sosial, yaitu meningkatkan angka kemiskinan. Sedangkan pada PT KAI dan bandara-bandara akan bisa mengalami kerugian besar karena di tahun lalu sudah mengalami penurunan pendapatan yang besar, dan apabila tahun ini mengalami penurunan lagi, mereka akan mengalami kerugian besar. Maka dari itu, lonjakan kasus COVID-19 di India tidak bisa menjadi acuan pemerintah untuk memperketat syarat perjalanan kasus mudik 2021, karena dapat dilihat dari dampak-dampak negatif yang akan terjadi. Mungkin hanya itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.